Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiawan dengan NIM 24SP022. Di sini saya akan menjelaskan tugas bagian A, yaitu pertama di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik. Generator listrik banyak digunakan pada bidang yaitu pembangkit listrik, PLN, PLTU, PLTA, PLTG, PLTS, PLTB, PLTBM, industri skala besar dan pabrik, bidang konstruksi dan proyek lapangan, transportasi, instansi pemerintahan, telekomunikasi, bidang energi baru yang terbarukan. Nomor 2, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik berdasarkan arus gelaran generator DC. 2. Generator AC berdasarkan cara eksitasi, penguatan sendiri, untuk ada juga penguatan terpisah berdasarkan kecepatan, putaran rendah, putaran menengah, dan putaran tinggi. Untuk berdasarkan pergerakan mulai dari turbin uap, turbin air, turbin angin, mesin diesel atau gas. Nomor 5, apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron itu memiliki output AC 3 fasa, frekuensi gelarannya stabil, sinkron dengan kecepatan putaran, banyak digunakan di pembangkit listrik atau PLN. Sedangkan generator asinkron atau induksi itu bekerja berdasarkan induksi medan dari jaringan listrik, banyak digunakan pada pembangkit kecil seperti mikrohidro. Dan yang terakhir itu tidak membutuhkan sistem eksitasi rumit. Nomor 6, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk masyarakat, melayani masyarakat? Jenis generator yang paling umum dipakai oleh PLN adalah generator sinkron AC 3 fasa. Alasannya karena tegangan dan frekuensinya yang stabil, efisiensi tinggi, cocok untuk pembangkit besar. Nomor 7, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Yang pertama itu rotor atau medan magnet diputar oleh turbin. Yang kedua, ketika medan magnet berputar melewati kumparan stator, timbul gaya gerakan listrik atau GGL. Kemudian yang ketiga, arus yang dihasilkan berbentuk AC 3 fasa. Dan yang terakhir itu frekuensi tergantung kecepatan putaran rotor. Nomor 8, bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Yang pertama itu rotor atau armatur diputar dalam medan magnet. Yang kedua, arus yang timbul sebenarnya AC tetapi diserahkan oleh komutator dan burs sehingga keluar sebagai DC. Dan terakhir itu frekuensi putaran mengaruhi besar tegangan. Nomor 9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Yang pertama, rotor atau medan menghasilkan medan magnet. Kedua, stator atau armatur, tempat timbulnya tegangan AC. Yang ketiga, spliring menyalurkan arus eksitasi ke rotor. 4, exciter untuk mengatur arus eksitasi rotor. Kelima, sistem pendinginan menjaga suhu mesin. Keenam, kisi ventilasi memastikan aliran udara. Ketujuh, poros dan bearing menopang dan memutar rotor. Nomor 10, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Yang pertama, stator, kutub medan menghasilkan medan magnet. Yang kedua, rotor atau armatur, tempat timbulnya GGL. Yang ketiga, komutator menyerahkan arus AC ke DC.
Keempat, burs atau sikat menghubungkan komutator dengan beban. Yang kelima, rangka atau biasa disebut dengan yoke, rangka mekanis dan jalur flux. Yang keenam, poros dan bearing, itu menyangga rotor. Nomor 11, jelaskan istilah eksitasi. Eksitasi itu pemberi arus pada kumparan medan untuk membangkitkan medan magnet. Yang B, kumparan medan pada stator atau rotor menghasilkan medan magnet. Kumparan jangkar atau armatur, kumparan tempat timbulnya GGL atau arus listrik. Burs itu sikat penghubung elektrik antara komutator atau slip ring dengan beban. Penguat sendiri atau self-excited, medan magnet berasal dari arus yang dibangkitkan generator itu sendiri. Penguat terpisah, medan magnet berasal dari sumber listrik luar. Nomor 12, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam, kutub magnet berada di dalam, armatur berada di luar. Umumnya digunakan pada generator AC atau stator diam, aman untuk tegangan tinggi. Sedangkan generator kutub luar, kutub magnet berada di luar, armatur berputar di dalam. Banyak digunakan pada generator DC atau komutator berputar bersama armatur. Untuk jawaban bagian B bisa dilihat di slide yang saya tampilkan. Bagian C, ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. Terdapat 3 jenis beban utama generator. Beban resistif. Beban resistif itu contohnya lampu pijar, pemanasan listrik. Penyebabnya hanya menggunakan hambatan. Yang kedua itu beban induktif, dan yang ketiga beban kapasitif. Nomor 2, efek pada generator jika dibebani. Resistor murni, efeknya itu tegangan dan arus sefase. Faktor daya kos generator bekerja paling stabil dan tidak ada daya reaktif. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan logging dan penyebabnya? Logging adalah kondisi arus tertinggal terhadap tegangan. Penyebabnya itu beban induktif atau kumparan motor, induktansi, penyimpanan energi magnet. Dan dampak pada generator itu faktor daya rendah, arus lebih besar, generator lebih panas. Apa yang dimaksud dengan leading dan penyebabnya? Leading adalah kondisi arus mendahului tegangan. Penyebabnya itu beban kapasitor menyimpan energi listrik. Prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Yang pertama, generator 3 fasa memiliki 3 kumparan stator terpaut sudut 120 derajat listrik. Rotor berputar, medan magnet memotong kumparan, baru terbentuk tiga tegangan AC berbeda fasa. Cara agar sistem listrik kondisi logging menjadi sefasa. Pertama itu memasang kapasitor bank, kedua koreksi faktor daya, dan ketiga mengurangi beban induktif. Hasilnya itu arus mendekati sefasa dengan tegangan, kos mendekati 1, generator lebih efisien. Nomor 7, nilai FR, Fs, Ft saat A sama dengan 90 derajat. Nilainya itu FR sama dengan 222 volt, Fs sama dengan minus 111 volt, Ft minus 111 volt juga. D, bagian dan pemeliharaan genset. Bagian utama genset.
mesin diesel atau bensin, penggerak utama, generator atau alternator, pembangkit listrik, tangki bahan bakar, sistem pendingin, sistem pelumas, panel kontrol, baterai atau starter, exhaust atau selincar. Cara pemeliharaan genset itu: cek oli secara rutin, ganti filter udara dan solar, panaskan genset berkala, pemeriksaan tegangan dan frekuensi, bersihkan sistem pendingin. Bagian E, syarat dan cara kerja paralel. Cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator: tegangan sama, frekuensi harus sama, urutan fasa juga sama, dan sudut fasa harus sama. Cara kerjanya itu: generator kedua disinkronkan setelah cocok atau break ditutup, beban dibagi sesuai kapasitas, kemudian stabilitas sistem meningkat. Itulah tadi hasil jawaban dari tugas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.